Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Praja Viratama. Selamat datang di podcast Korem 181 Praja Viratama bersama saya Mayor Infanteri Dr. Haji Triana SPDI MPDI. Senang sekali bisa menyapa seluruh masyarakat Papua Barat Daya, para prajurit TNI, dan seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Pada episode spesial kali ini, kita akan mengupas secara mendalam program teritorial secara umum Korem 181 Praja Viratama untuk masyarakat Papua Barat Daya. Dan telah hadir bersama-sama kita narasumber yang tentunya tidak asing bagi kita semua dan merupakan pejabat publik di wilayah Papua Barat Daya. Narasumber yang pertama yakni Bapak Gubernur Papua Barat Daya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Kiai Haji Ahmad Nasarao SPDI MM. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagus, terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberikan kemudahan di dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Gubernur Papua Barat Daya, dan beliau juga merupakan dai yang sangat spektakuler tentunya di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua, narasumber yang tidak asing bagi kita, beliau merupakan pejabat publik yang sangat familiar dan selalu dikenal oleh seluruh anak-anak muda terutama karena beliau sangat intens dengan olahraga lari, baik maraton, lari segala macam. Kita undang yang narasumber kedua, yakni Komandan Korem 181 Praja Viratama, Bapak Brigadir Jenderal TNI Selamat Riyadi SIB. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bapak sehat-sehat Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir, luar biasa. Sangat cerah hari ini. Kayak tadi sudah hari pagi Bapak ya. Selanjutnya narasumber yang ketiga dari Polda ya, beliau dari Kapolda Papua Barat Daya yang dalam hal ini diwakili oleh Diribinmas Polda Papua Barat Daya, Bapak Kombes Polisi Muhammad Irfan SK-MR. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat-sehat Bapak. Amin. Baik, pada kesempatan yang baik ini langsung pada pokok permasalahan bahwasanya kita Angkatan Darat merupakan bagian dari teritorial kita yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini, yakni tentang program teritorial. Nah, saya akan menyapa narasumber yang kedua, yakni Bapak Danrem 181 Praja Viratama, untuk memberikan pencerahan, sosialisasi terhadap kita tentang program unggulan Kasat yang menjadi ikon bagi Angkatan Darat. Ya, yang pertama yang perlu kami tanyakan pada Bapak Danrem, mohon izin Bapak, program kita yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya dan ini terus berjalan tentang program pembangunan jembatan Garuda, Pak. Nah, program jembatan Garuda ini tentu di mana-mana sekarang lagi terus digalakkan. Kenapa? Karena ini merupakan urat nadi bagi ekonomi dan juga transportasi di wilayah seluruh Indonesia dan terkhusus di wilayah Papua Barat Daya. Yang menjadi pertanyaan saya Bapak Danrem, jembatan Garuda yang kita bangun ini yang dilaksanakan di wilayah jajaran Korem 181 Praja Viratama ini yang sekarang dilaksanakan ini di latar belakangnya apa kok sampai kita melaksanakan pembangunan di wilayah pedalaman Bapak? Latar belakang pembangunan jembatan Garuda ini seperti apa, mungkin Bapak bisa jelaskan? Kemudian bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat kita, terutama masyarakat di wilayah Papua Barat Daya yang telah menikmati setelah jembatan ini berdiri, dan banyak sudah dibangun jembatan Garuda ini di wilayah Papua Barat Daya. Mungkin Bapak bisa jelaskan di mana saja sudah dilaksanakan pembangunan ini. Silahkan Bapak untuk bisa menjelaskan Pak. Ya, terima kasih.
tuan rumah yang sudah menanyakan permasalahan ini. Kita ketahui bersama memang jembatan Garuda ini merupakan program unggulan Kasat yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden, Kepala Staf Angkatan Darat sebagai dan Satgas Jembatan. Kita ketahui bersama sebelum kita mulai pentingnya dan manfaat yang diterima oleh masyarakat ini, bahwa kita ketahui bahwa ada 3 metode teritorial. Jadi yang pertama adalah komunikasi sosial, yang kedua bakti TNI, dan yang ketiga itu ada Pintakwil. Jadi jembatan ini apabila kita menganalisa ataupun melihat dampaknya, ini merupakan 2 penerapan dari metode BITAR tersebut. Yang pertama adalah komunikasi sosial dan bakti TNI, di mana penentuan sasaran jembatan ini tentunya di daerah-daerah masyarakat yang membutuhkan, dan jembatan-jembatan yang rusak yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk juga untuk memperlancar kegiatan-kegiatan anak-anak apabila mau berangkat sekolah, termasuk juga aktivitas-aktivitas masyarakat yang perlu untuk mencari nafkah. Sehingga di sini dengan komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh Babinsa maupun dan Ramil kerjasama dengan Babinka Timas, Kepala Desa, termasuk juga Kepala Distrik, kita menentukan daerah-daerah ini yang mana yang paling tepat, yang betul-betul dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian dengan kegiatan ini dilakukan juga melalui metode bakti TNI, metode teritorial yang kedua yaitu bakti TNI, hingga kita laksanakan pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan di daerah-daerah yang membutuhkan tersebut. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan ini, perekonomian masyarakat bisa berjalan, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, termasuk juga aktivitas-aktivitas masyarakat bisa dirasakan, baik itu oleh anak-anak untuk sekolah maupun untuk masyarakat yang mencari nafkah. Termasuk juga kegiatan transportasi bisa berjalan lancar untuk membawa hasil buminya, termasuk juga apabila melaksanakan pemindahan tempat dari tempat yang lain ke tempat yang dituju. Kemudian kegiatan ini juga yang dilakukan oleh Korem sebetulnya dilaksanakan setiap bulan. Namun untuk Korem 181 Praja Wiratama dilakukan pada tahap keempat atau bulan April. Untuk tahap 1, 2, dan 3 memang diutamakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Contohnya daerah-daerah rawan bencana yang kemarin terjadi bencana alam, baik itu di Aceh, di Sumatera Utara, di Nias, maupun di Sumatera Barat. Sehingga untuk kodam-kodam yang lainnya termasuk Korem 181 dilaksanakan pada tahap yang keempat. Tahap yang keempat ini dilakukan 11 titik pada bulan April kemarin, dilakukan oleh seluruh kodim yang ada di jajaran 181 Praja Wiratama, di mana di kodim Sorong dilaksanakan pembangunan jembatan 1 titik di Kelatiti, di Raja 4 3 titik, di Sorong Selatan 3 titik, di wilayah Mabrat 2 titik, dan Tambrau 2 titik. Pada bulan berikutnya, pada tahap kelima, pada bulan Mei dilakukan pembangunan jembatan sebanyak 18 titik di titik-titik yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Di Sorong 2 titik, di Raja 4 9 titik, Sorong Selatan 3 titik, Maibra 3 titik, dan Tambrau 1 titik. Termasuk juga pada tahap yang ke-6 pada bulan Juni ini juga dilaksanakan 14 titik di seluruh wilayah yang ada di jajaran Korem 181 Praja Wiratama. Ini pun tetap terus berlanjut karena target yang harus kita buat sesuai dengan target yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sampai dengan bulan Desember nantinya.
kita sudah mengajukan juga untuk pada tahap yang berikutnya, bulan Juli dan bulan Agustus, pada tahap-tahap berikutnya. Ini akan terus kita lanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperlancar perekonomian maupun aktivitas masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang membutuhkan tersebut. Baik, sangat menarik sekali program tentang jembatan ini, karena memang ini hal yang sangat penting dalam rangka untuk mensukseskan hajat hidup orang banyak. Pak Pandanren, saya masih ingin bertanya, ini tidak kalah krusialnya dan ini sangat penting juga bagi kita semua, tentang TNI AD Manunggal air bersih, karena ini menyangkut air merupakan kehidupan, ya, sumber kehidupan bagi manusia. Apalagi sekarang sudah musim kemarau ini, Bapak. Ini sudah rawan dengan kondisi air bersih yang ada di wilayah di Jawa sudah keringan sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, karena di wilayah Papua Barat Daya ini sangat sulit untuk mendapatkan air bersih, Pak. Bagaimana tim teknis yang ada di lapangan ini, Pak, di dalam mendeteksi dan menentukan titik-titik sumur yang akan dibor ini, Pak, sehingga bisa tepat dan bisa mendapatkan air bersih di mana geografi yang cukup sulit, tetapi mereka semua hampir 99 bahkan 100% bisa mendapatkan air bersih yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, bagaimana tim lapangan teknis untuk melaksanakan tugasnya seperti itu, Pak? Dan berapa banyak titik air bersih yang telah dibangun di wilayah jajaran Korem 181 Praja Pratama, tentunya di wilayah Papua Barat Daya ini, Bapak? Mohon bisa dijelaskan, Pak? Ya, pertanyaannya menarik sekali. Jadi kita ketahui bersama bahwa TNI Manunggal air bersih ini juga merupakan salah satu program unggulan Kasat, dan juga sama juga merupakan programnya Presiden dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat itu aktivitas sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat itu juga bisa meningkat. Kita ketahui bersama apabila ini merupakan memang program unggulan Kasat, tentunya satuan-satuan kerja yang ada di wilayah di bawah Angkatan Darat ini tentunya pasti akan mendukung, termasuk juga yang ada di Korem 181 Praja Pratama. Kita ketahui bersama bahwa di jajaran Korem 181 ini, di wilayah sini ada Yonsipur, kemudian ada juga Densibang, termasuk juga Kodim yang ada di jajaran ini, ya, jajaran Korem 181 Praja Pratama. Sehingga dalam penentuan ini juga tentunya yang tadi yang saya sampaikan, bahwa kita melakukan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Babinsa dan Koramil untuk mendata titik-titik yang mana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak sekali pengaduan masyarakat bahwa mereka minta adanya air bersih di tempat tersebut karena memang sangat sulit bagi mereka untuk menikmati air bersih. Terkadang ada juga yang mengambil air sampai ke sumber air yang ada di sumur atau di sungai, ataupun di kali-kali atau sumber air yang ada di wilayah tersebut. Apabila musim kemarau, tentunya akan menjadi kendala bagi mereka. Sehingga di sini dengan adanya TNI Manunggal air bersih ini tentunya bisa membantu masyarakat untuk memperoleh air bersih ini, yang tentunya akan berdampak pada kesehatan mereka. Sehingga dari komunikasi sosial, pendataan yang dilakukan oleh Babinsa ini ditentukan titik-titik mana yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian setelah kita tentukan titik tersebut, Zipur yang mempunyai alat untuk mendeteksi di mana adanya titik-titik air yang banyak, yang volumenya, sehingga itu dilaksanakan penggalian sumur bor. Nah, dari sumur bor tersebut juga ini berlanjut terus dengan melaksanakan pipanisasi, kemudian penampungan air sehingga bisa mengalir. Penampungan tersebut bisa mengalirkan ke rumah-rumah penduduk ataupun sebagai tempat untuk penampungan air, untuk MCK, untuk air bersih dan lain sebagainya. Dari sini juga bisa kita rasakan betapa gembiranya masyarakat dengan adanya air bersih tersebut yang sudah kita laksanakan. Dan Kasat juga pernah datang juga pada bulan Desember kemarin
untuk melaksanakan salah satu peresmian di Kabupaten Sorong. Salah satu titik yang sudah kita bangun, ada 20 titik yang sudah tersebar yang kita bangun di wilayah Korem 181 Karajamin Utama. Mana di Korem sendiri ini ada 2 titik, di Kodim Sorong 4 titik, di Kodim Merjang 4 1 titik, Kodim Sorong Selatan 2 titik, Kodim Maibrat 2 titik, dan Kodim Tambrau 9 titik. Dengan dilaksanakan pembangunan air bersih ini, diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, khususnya air, termasuk juga untuk kebersihan lingkungannya. Karena air sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Air adalah kehidupan. Sangat menarik sekali, luar biasa jawaban dari Bapak dan Rem ini. Semakin dijawab saya semakin penasaran ingin saya bertanya, Pak. Sekali saya ingin bertanya lagi, Pak, tentang programnya teritorial ini sangat luar biasa. Tentang sekarang ini juga masih berlangsung terus tentang karya bakti TNI skala besar dan juga TMMD, Pak dan Rem. Nah, dalam program ini di wilayah kita, di wilayah jajaran Korem 181 Praja Tama, ini masih berlangsung kegiatan karya bakti TNI skala besar dan juga TMFD. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apa sasaran utama dari karya bakti skala besar ini dan bagaimana jajaran Korem 181 Praja Tama bisa menimbulkan kembali budaya lama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, ini tentang menghidupkan gotong royong, Pak, sehingga itu bisa lestari sampai sepanjang hayat. Nah, dan juga di mana kegiatan-kegiatan karya bakti dan juga TMMD dilaksanakan, bebas yang Bapak bisa jelaskan, Pak. Ya. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa metode BINTAR ini salah satunya adalah bakti TNI. TMMD maupun karya bakti skala besar ini merupakan salah satu metode BINTAR yang dilakukan oleh TNI yang ditujukan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, di mana anggarannya juga itu berasal dari kabupaten, termasuk juga ada juga anggaran yang memang turun dari Angkatan Darat untuk pelaksanaan kegiatan bakti TNI ini. Sehingga kegiatan ini tentunya harus dilakukan komunikasi sosial dengan pimpinan daerah, termasuk juga di lapangan oleh Babinsa maupun Koramil, termasuk juga oleh Dandim, untuk menentukan sasaran-sasaran ini. Sehingga antara pimpinan di daerah dengan pimpinan komandan kewilayahan yang ada di lapangan ini sejalan. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan karya bakti skala besar ini, termasuk juga adanya kegiatan TMMD ini, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa menumbuhkan perekonomian yang ada di masyarakat, termasuk juga membantu kehidupan masyarakat ada di sekitar, seperti dengan dilaksanakan pembangunan jalan, pengecoran jalan, kemudian perehapan rumah layak huni, pembuatan MCK, perbaikan gereja, tempat ibadah, termasuk juga ya sekolah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lain yang dibutuhkan. Sehingga di sini diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan TNI Manunggal bersama rakyat ini, TNI Manunggal masuk desa ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang ada di wilayah tersebut, termasuk juga dilangsungkan karya-karya bakti skala besar. Karya besar ini juga sudah dilaksanakan juga pada tahun yang lalu di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorsel, Maibrat, Tambrau, yang memang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan instansi-instansi terkait. Untuk tahun sekarang ini di Korem 181 TMMD yang sedang berjalan dilaksanakan di Kodim Sorong Selatan, di mana untuk pembangunan fisik ini berupa infrastruktur jalan, jembatan, rehab RTLH, pembuatan jembatan, MCK, fasilitas umum lainnya, serta irigasi dan pembukaan lahan pertanian.
termasuk juga adanya sasaran-sasaran non fisik seperti pelayanan kesehatan, penyuluhan, stunting, kesehatan, Kamtibmas, Wasbang, dan bakti sosial. Dan tentunya juga ada program unggulan kasar berupa manunggal air bersih, bersatu dengan alam, dan ketahanan pangan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam program TMMD ini hasil-hasil yang pernah dicapai oleh jajaran Korem 181, yaitu pada saat TMMD ke 122, di mana Kodim 1805 Raja 4 pada tahun 2024 ini berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Dasargas terbaik. Dan pada saat pelaksanaan TMMD 126 juga menjadi mendapatkan penghargaan juara 3 sebagai pembina media online. Diharapkan juga nanti pada saat pelaksanaan TMMD ke 129 Kodim Softsile ini juga diharapkan Korem 181 bisa menunjukkan prestasinya juga yang nanti akan ditutup besok pada tanggal 13 Agustus 2029 ini. Selain itu juga ada juga program Kampung Pancasila. Ya, Kampung Pancasila ini juga kita juga berhasil mendapatkan prestasi juara umum 3 dan juara 3 pembinaan Karang Taruna yang dilaksanakan oleh Kodim Raja 4. Ini juga merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kasat sebagai pembina Kampung Pancasila terbaik ketiga, juara umum 3. Harapan kita Korem 181 tetap menunjukkan prestasi di jajaran TNI Angkatan Darat. Luar biasa. Walaupun kita di kawasan timur Indonesia tidak boleh kita berpengelakan bahwa dari ya, tetap Ya. kita harus maju terus dan mampu berprestasi di tingkat nasional. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya ke Bapak Danrem, saya semakin penasaran dengan program-program yang sangat mantik dan sangat luar biasa ini, dan ini saya kira cukup menarik. Saya meminta kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan dari apa yang sudah dijelaskan Pak Danrem tadi tentang program Jembatan Garuda Pak Wagub ya, kemudian program TNI Manunggal Air Bersih, dan juga karya bakti skala besar dan juga TNI Manunggal Membangun Desa Pak, yang dilaksanakan di wilayah Papua Barat Daya, wilayah terutama ini daerah-daerah yang sangat membutuhkan perhatian kita. Bagaimana tanggapan Bapak tentang program ini Pak? Iya, baik. Terima kasih. Saya kira ini momen yang sangat luar biasa. Danrem, Kapolda Wakil Kadipinmas, host. Pertama, tentu atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih ya setinggi-tingginya pada Kasat, Pak Panglima Kodam 18 Keswari, dan juga Pak Danrem 181 Praja Tama yang memiliki kepedulian luar biasa, turun bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Papua Barat Daya. Apalagi sebagai provinsi yang baru, provinsi termuda di Indonesia dengan usia baru 3 tahun lebih, kita memang menghadapi berbagai kendala dalam pembangunan di Papua Barat Daya. Saya selalu mengistilahkan kalau kita pergi di pertama di pom bensin pada saat kita mau mengisi BBM, petugasnya selalu katakan mulai dari nol ya. Kira-kira itu gambaran tentang pembangunan di Papua Barat Daya, di mana Bapak Gubernur dengan saya sebagai kepala daerah atau sebagai gubernur pertama di Provinsi Papua Barat Daya, kita dihadapkan pada tantangan yang serius dalam upaya membangun. Tetapi juga di sisi yang lain, memang infrastruktur kita semua belum ada, bahkan pusat pemerintahan misalnya kita
baru yang dipantau oleh pemerintah pusat ini baru kantor gubernur, kantor DPRP, dan kantor MRP. Nah, lalu kita dihadapkan pada efisiensi anggaran sehingga kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk kemudian membangun ini juga menjadi terbatas. Nah, disitulah kemudian peran TNI dalam program-program prioritas yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Dandren tadi itu sangat luar biasa. Kita terutama di beberapa daerah di Papua Barat Daya ini mulai dari konektivitasnya. Konektivitas ini adalah hal yang amat penting sekali yang menghubungkan masyarakat di pedesaan dengan di perkotaan, antara satu daerah dengan daerah lain, satu kabupaten lainnya. Maka dengan program dari Pak Kasar tadi tentang jembatan Garuda tadi, itu di beberapa titik di beberapa yang sudah dibangun tadi dijelaskan, itu terasa sekali nyata manfaatnya oleh masyarakat Papua Barat Daya. Bahkan dalam berbagai kunjungan mereka selalu menyampaikan bahwa kami mendapatkan bantuan dari Korem melalui Bakasar, bantuan pembangunan jembatan itu menjadi salah alat penghubung yang sangat luar biasa bagi mereka. Sama halnya juga dengan kondisi geografis kita di Papua Barat Daya ini, di mana daerah-daerah tertentu itu airnya susah, sehingga kemudian program manunggal TNI untuk pembangunan atau penggalian sumur bor atau untuk masyarakat itu sangat masyarakat sangat terbantu sekali dengan hadirnya program manunggal TNI untuk sumur. Demikian juga TMMD untuk pembangunan kampung desa. Ini benar-benar program yang langsung menyentuh akar persoalan masyarakat, dan itu manfaatnya luar biasa. Karena itulah kita bersyukur bahwa ada kepedulian dari Pak Kasat melalui Pak Dandre, kemudian Indonesia direalisasikan di lapangan, menunjukkan bahwa TNI manunggal bersama rakyat itu diwujud nyatakan dalam bentuk program-program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan tadi saya sebut bahwa dengan keterbatasan APBD Papua Barat Daya ini, lalu kemudian kita didukung dibantu oleh program TNI ini, sangat terasa sekali betapa kami pemerintah daerah itu sangat bersyukur karena ini program yang hadir di saatnya. Kira-kira Baik, terima kasih, luar biasa Pak Wagub memberikan tanggapan yang sangat positif tentunya. Tapi tidak kalah pentingnya bahwa selama ini kita TNI dan pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak terlepas dari peran keamanan ini dari Bapak Kapolda. Saya sangat tertarik ketika anggota kita yang berada di lapangan, Pak Dirjen. Di sana para Babin Kaptipmas ya, dan juga para Babinsa dalam program-program yang dilaksanakan Angkatan Darat ini sangat intens. Dengan program yang tadi disampaikan oleh Bapak Dandren Pak Dir, kira-kira tanggapan dari Pak Dir seperti apa program yang sudah kita laksanakan? Bapak bisa memberikan tanggapan tentang program ini, Pak. Silakan, Pak Dir. Terima kasih, Pak Triyono. Kami dari Polda Papua Barat Daya, program-program yang dilaksanakan dengan Korem di Papua Barat Daya, kita sangat mendukung, Pak. Di samping sangat mendukung program yang tadi jembatan air bersih, program prioritas Presiden, kami juga membantu pelaksanaan di Polda Papua Barat Daya. Program tersebut juga kami laksanakan juga tentang pembangunan jembatan untuk penyiapan air bersih. Dan dari tingkat desa juga, kami dari Polda di tingkat desa ada 3 pilar, Pak Dandrem, Pak Wagub. 3 pilar itu kepala desa, Babinsa, Babin Kaptipmas yang bersama-sama di suatu desa melaksanakan
dan mendukung program prioritas Presiden, termasuk program yang lain tentang Harkamtibmas. Jadi 3 pilar inilah penggerak mulai dari desa, karena kegiatan prioritas Presiden yang membangun jembatan dan air bersih semuanya untuk kepentingan masyarakat. Dengan 3 pilar ini untuk menjaga keamanan, kepentingan masyarakat terpenuhi, keamanan di mulai tingkat desa sampai ke tingkat kota, Harkamtibmasnya juga terpenuhi, Pak Triyono. Luar biasa. Sehingga semua pelaksanaan program-program yang dari pemerintah, baik dari TNI juga, dari Polri juga, bisa berjalan lancar. Baik, terima kasih Pak Dir atas tanggapan yang sangat positif. Sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari Bapak Danrem dan juga himbauan dari Bapak. Silakan Bapak. Korem 181 sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat siap mendukung program-program strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bersama pemerintah daerah dan Polri, termasuk juga program-program unggulan Kasat. Kita terus dukung karena antara program strategis nasional dan program unggulan Kasat ini sama semuanya, karena program unggulan Kasat ini juga sama mendukung program strategis nasional, sehingga harapan kita bersama Korem 181 Praja Pratama ini sebagai bagian dari pemerintah daerah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya dan ikut membangun Papua Barat Daya ini menjadi yang terdepan, sehingga matahari bisa terbit dari timur dan bisa dirasakan juga pembangunan itu dari timur menuju ke barat. Termasuk juga kita juga turut menjaga stabilitas keamanan bersama dengan Polri, khususnya di daerah rawan Papua Barat Daya ini, sehingga dengan adanya pendekatan keamanan ini juga sejalan dengan pendekatan kesejahteraan pembangunan yang kita rasakan di Papua Barat Daya ini. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Danrem, sangat luar biasa program-program teritorial Korem 181 Praja Pratama ini, dan benar-benar menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama di wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih Bapak Danrem, terima kasih Bapak Wakil Gubernur, dan juga terima kasih Bapak Dirbinmas Polda Papua Barat Daya. Semoga ini menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Baik, pendengar setia podcast Warna Praja Pratama yang tercinta, demikianlah podcast pada kesempatan siang hari ini. Saya Mayor Infantri Triana SPDI MPDI, Kepala Penerangan Korem 181 Praja Pratama, pamit dan undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.